Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah pribadi yang selalu kita takzimi, kita ikuti, kita jadikan sebagai uswah dan qudwah hasanah. Jemaah semuanya yang sangat saya banggakan, apa hubungannya Isra Mi'raj dengan haji? Karena itu saya ingin mengambil filosofinya saja supaya dekat. Kalau kita ingin mengambil ini, muka-muka apa yang kita sama-sama rasakan dan kita inginkan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau sholat juga lillah. Sholat juga ada penentuan untuk kita semuanya menyempurnakannya. Nah, karena itu ada 5 hal yang menurut saya perlu dan terus kita upayakan untuk mengambil filosofi sholat, filosofi dari inti perjalanan Rasulullah dari Isra Mi'raj itu didapatkannya perintah sholat dan kemudian menjadi pembeda bagi kita antara jadi inna sholata furqan bainal mu'minin wal kafirin. Sholat itu pembeda yang paling jelas antara orang mukmin dan orang yang kafir. Nah, karena itu kemudian mari kita lihat. Saya tidak ingin menjelaskan sholat semua supaya tidak punya skoro. Ini saja saya ambil untuk bisa menggabungkan bagaimana kita menempuh pan ini menjadi atimu, menjadi tatimu, menjadi sempurna. Kesempurna dalam arti semua dari keterbatasan kita. Nah, pertama di sholat itu ada, kalau yang qawil ya, yang kuat, yang mampu, itu adalah berdiri. Tapi berdirinya sholat, kalau yang kita ambil dari Syafi'iyah, tentu berdirinya ini sampai bersedekah. Kalau yang lain saya tidak tahu. Tapi yang jelas berdirinya sambil sedekah. Apa maknanya? Sedekah ini adalah sebuah simbol ketaatan. Orang yang sedang sholat berdiri tegak dengan membaca yang harus dia baca atau yang sunnah dia baca, maka dia akan konsentrasi melihat ke bawah, akan konsentrasi melihat ke tempat sujud. Tidak tolak kemana-mana, nggak nyaplui wong kanan kirinya juga. Ya, karena tidak mungkin orang sholat kalau dalam posisi sedekap kemudian kalau dia ingin sikap ikut dan lain-lain, tidak seperti kita kalau membawa jamaah di tawaf dan lain-lain, mau ngambil yang sunnah saja itu ngikut kanan ngikut kiri untuk sekedar bisa ngambung, ya kan, untuk mencium Hajar Aswad itu sunnah. Tawafnya sendiri tidak diperhatikan, tapi ini dilakukan, bahkan rela untuk membayar, rela untuk. Saya tahun 2012 dengan istri saya itu sampai geleng-geleng kepala, ya Allah. Ada teman yang terang-terangan cerita, saya tadi bayar 300 real pada zaman itu. Kayak apa saya bilang gitu? Untuk mencium, kebetulan istrinya mohon maaf aswad beneran. Lah apa sampean kok bayar 300 ciuman istrimu sendiri itu aswad beneran, saya bilang gitu. Aswad beneran, ibunya juga begitu, Bu. Sama nggak usah ke sana. Cium kanan, cium tangan, cium pipi kanan kiri bapak mau berangkat untuk sama-sama ke Masjidil Haram itu sudah
insya Allah sama ganjarannya untuk cium hajar aswad. Nggak usah pakai, mohon maaf, nyogok saja. Nah, orang yang sholat yang kondisi betul-betul konsentrasi tadi, dia tidak akan toleh kanan, toleh kiri, dia tidak akan kemanapun. Konsentrasinya adalah illallah minallah. Nah, ini dalam kehidupan kita, termasuk dalam ngopeni haji dan macam-macam, KPIH, PPIU, mari kita konsentrasi betul dengan apa yang ingin kita capai itu untuk benar-benar taat ilallah. Sebab kalau wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun, surat Al-Imran. Kalau kepingin dapat rahman rahimnya Allah, ya taat yang benar-benar, taat yang dalam hal ini, dalam sholat tadi, konsentrasi betul kita kepada Allah dan hanya untuk Allah. Jangan kemudian sambil ngikut kanan kiri, ini saja. Kemudian yang kedua, ruku. Ruku kita itu adalah simbol bagaimana kita takzim, hormat kepada Allah yang betul-betul mensejajarkan diri kita, ya, posisi kita seperti ini itu dengan bertopang pada diri sendiri. Ketika kita menghormat kepada Allah seperti itu, hormat kita kepada orang lain pun juga sama. Kita bertopang pada diri kita sendiri, tidak bertopang kepada orang lain. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan begini maksud saya. Jangan pernah kemudian untuk bisa terhormat lalu kita menyandarkan diri kepada orang lain, kepada selain dari diri kita. Kenapa? Karena ini adalah simbol di mana kita istiqomah. Saya teringat di salah satu kitab, bukan hadis, mohon maaf, kadang-kadang disalahpahami. Masaliki hubul waton minal iman saja, itu jadi ini hadis kondi. Itu adalah semangat untuk kita semuanya, untuk benar-benar cinta tanah air itu adalah sebuah cara kita untuk melahirkan, mentohirkan, mewujudkan, mengimplementasikan bahwa kita ini, kaki kita berdiri di tanah Indonesia, maka tetap harus menjunjung tinggi apa yang sedang kita pijak. Sejengkal tanah dipijak, maka di situ langit dijunjung, itu kata para pujangga dulu. Nah, ini yang ingin kita lakukan. Bagaimana kun thalibal istiqomah wala takun thalibal karamah. Kita istiqomah melakukan ini tadi, taklim kita, hormat kita kepada Allah, demikian juga kepada manusia. Sambil tetap tasbih, sambil tetap ingat kepada Allah lah yang paling suci, tidak ada yang lebih suci, lebih terhormat daripada manusia. Lalu yang ketiga, sujud. Sujud kita ini adalah wujud bagaimana kita benar-benar hanya menghamba kepada Allah. Karena kita menghamba, mohon maaf, kepala ini tempatnya akal, tempatnya pikiran, kita jatuhkan ke tempat yang paling rendah, sama dengan kaki kita, sama dengan pijakan kaki kita yang ada di bumi. Tidak lebih tinggi dari kaki yang biasanya menginjak tanah. Artinya apa? Di hadapan Allah tidak ada yang bisa kita anggap lebih kecuali hanya Allah. Sebab itu disitulah kita ketika sudah menghamba, asra bi abdihi, kembali kepada penghambaan kita kepada Allah, maka benar nanti Allah akan asra, memperjalankan kita mau kemana, endingnya hidup kita kemana, itu saja itu takdir. Maka ketika kita sujud, mari benar-benar terus hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Lalu yang keempat, bersimpuh. Setelah sujud kita bersimpuh, disitulah tempat kita berdoa. Contoh ketika bersimpuh di antara dua sujud, kita berdoa. Makanya jangan disalahkan. Kalau ada kemarin muncul di media, doa itu ya di dalam sholat. Kalau di luar sholat jangan doa lagi, nggak usah disalahkan, biasa itu, ya biasa saja. Kenapa? Ya iya, karena memang yang baru dipahami begitu, nggak usah bingung.
Padahal ada ayat wasabbihu, dan bertasbihlah kepada Allah lailan, pada waktu malam, tawilah, yang lama, sambil bertasbih. Kalau itu dipahami dengan sujud, ya monggo, kan lumayan. Sujud yang lama iso ireng, jadi ya bukan berarti ini kalau kosong-kosong, ini sejak masih SMP memang begini. Karena saya sudah karena dulu memang untuk langgar sing tak roto, untuk desa, ya sudah begini. Tapi yang jelas itulah kisah. Ketika kita duduk tawaruk, mau duduk iftirash, bersimpul, disitulah kita ada kesempatan untuk berdoa yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat maupun di luar sholat. Terakhir, di sholat itu diakhiri dengan menoleh kanan kiri. Setelah sholat, segeralah untuk fantasyiru fil ardh, bertebaran di muka bumi, toleh kanan kiri. Kalau sudah, mohon maaf, sampaikan kepada jamaah, kalau sudah selesai haji, tunggu 10 tahun lagi untuk haji berikutnya. Apa? Di antara itu ada kesempatan untuk tasarruf, untuk membagi, untuk benar-benar bisa mendapatkan mabrurnya haji. Dengan apa? Tasarruf. Mungkin ada kelebihan rezeki. Mari kita toleh ke kanan kepada mereka yang lebih punya nilai ekonomi tinggi. Mari kita bangun untuk bersama-sama membangun masyarakat maslahah, menebarkan ekonominya dengan cara membangun ekonomi yang ada di situ, lewat KPI ya boleh, lewat PPIU boleh, silakan, lewat IBI boleh. Oleh kiri kepada teman-teman kita yang belum beruntung, mari kita tasarrufkan untuk segera. Makanya kalau sudah selesai sholat, mau doa terus, monggo, mau melakukan apa monggo, jangankan untuk itu, mau segera kencing juga boleh, pegang HP juga monggo, tidak usah ono dalile atau enggak. Yang penting apa? Tasarruf. Kita segera untuk mengajak kanan kiri kita melakukan sesuatu yang lebih baik, yang bermanfaat.